Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. La hadratina bina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libal kiram min sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi jami' masyayikhina wa masyayikhina hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaddasallahu asrarahum wa radiyallahu lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin para hadratal mukarramin ingkang kula hormati, para asatid, para sepuh bini sepuh, para kiai, bil khusus kemateng segenap takmir Masjid Baitul Amin kang sangat kula hormati, kula mulyakaken. Hadirin para bapak, para ibu, para jamaah sedaya ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk meneruskan kajian rutin kita yang seperti biasanya kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Namun kali ini mungkin karena kita sebentar lagi masuk dalam bulan Dzulhijjah, maka sesuai kali permintaan Iwau kan bahas masalah kurban kambing, kurban sapi, bukan kurban perasaan toh. Muka-muka keranten dadak nggih, muka-muka napa niki mangke nggih sailing kula mawon terkait masalah kurban. Mugi-mugi kajian kita bermanfaat, maslahah fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam mugi katur dumateng Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganipun, sahabatipun, dzurriyyahipun. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, salah satu amalan yang paling utama ketika memasuki satu Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, itu adalah berkurban. Berkurban niki sesuai kali perintahipun Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguhnya kami memberikan nikmat kepadamu Muhammad dengan nikmat yang sebanyak-banyaknya, maka laksanakanlah sholat dan sembelihlah hewan kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap tahun dia selalu berkurban, karena memang kurban ini bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib,
tapi bagi umatnya sunnah. Di saking pentingnya kurban niki bagi Rasulullah diwajibkan, tapi tidak bagi umatnya. Memang dalam hal ini para ulama mazhab itu terjadi beberapa perspektif. Dalam perspektif mazhab Syafi'iyah, juga beberapa mazhab yang lain, itu hukumnya sunnah muakkadah. Selain sunnah muakkadah juga sunnah kifayah. Sunnah kifayah niku kesunahan yang dianjurkan kepada sekelompok keluarga. Maka ketika sebuah keluarga itu ada salah satu anggota yang berkorban, maka itu sudah mencukupi bagi anggota keluarga yang lain. Tuntutan kesunahannya sudah tercukupi oleh salah seorang anggota keluarga yang berkorban. Makanya kula panjenengan ketika diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga kita, maka makruh jika salah satu anggota keluarga kita tidak ada yang berkorban kalau memang kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perspektifnya mazhab Syafi'i. Jadi memang kurban itu dari sisi kesunahannya, artinya dari sisi pahalanya, ketika ada salah satu anggota keluarga yang berkorban, maka yang lain dapat pahala. Tapi dari sisi pengatasnamaannya, tetap dalam mazhab Syafi'i niki, kalau kambing untuk satu orang, bukan kambing untuk satu keluarga, karena memang sunnah kifayah tidak, tapi satu kambing untuk satu keluarga, tapi dari sisi pahala satu keluarga memperoleh. Sapi untuk 7 orang, sami kebo untuk 7 orang. Cuma enten sing kurban kebo nih. Jawa Tengah biyen zaman Sunan Kudus, Sunan sakniki juga zaman sakniki juga muter tasik napa mboten dionta sapi kerbau itu untuk 7 orang, kalau kambing untuk 1 orang. Itu untuk pengatasnamaannya. Tapi dari sisi kesunahannya, ketika satu keluarga sudah ada yang berkorban, maka yang lain juga napa namine sudah mendapatkan nilai pahalanya. Makruh kalau kita tidak berkorban sementara kita diberikan kelebihan rezeki. Jadi meskipun ada sedalam anggota keluarga itu 1 orang atau 2 orang, kalau memang ada kelebihan rezeki, hendaknya juga berkorban. Iki wau keranten disuwun singkat, kalau singkat mau. Terus korban itu mungkin saged dikembangkan melalui pertanyaan ya. Presentasi ning ngeten iki kron dadak niki boten saged melebar kemana-mana. Mungkin dari pertanyaan mungkin saged berkembang. Untuk distribusi itu memang berbeda dengan zakat. Kurban niki napa namine sasarannya adalah pemerataan. Sasarannya pemerataan. Artinya diri sendiri itu punya bagian. Diri sendiri orang yang berkorban itu punya bagian 1/3.
Dadi lek enten wong titip wedhus, titip sapi mriki, terus pesen, "Cak, ki tolong ya wedhusku diblendik kene, aku kok pesen sampile." Dia punya hak. Dia harus diberikan karena itu haknya dia. Di sepertiga itu memang haknya pemilik hewan. Cuma mosok sepertiga dijaluk kabeh hadirin. Mosok sepertiga dijaluk kabeh. Oh iya. Jadi sepertiga itu memang haknya pemilik. Nah, yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah sebetulnya yang sangat dianjurkan itu yang menyembelih, yang mendistribusikan. Tes mati Pak. Tes yang menyembelih, yang mendistribusikan itu sebetulnya pemilik hewan, tapi tidak semua kita punya kemampuan untuk itu. Ojo maneh nyembelih wedhus apalagi sapi, nyekel gamane mau ngregeli itu sampe. Lah maka diwakilkan ke panitia. Jadi panitia itu statusnya wakil daripada mudhahi bagi orang yang menyembelih. Oleh karena itu sebetulnya biaya operasional mulai dari makani hewan, mulai dari memboleng hewan, mendistribusikan hewan, itu semuanya adalah mudhahi. Napa namanya kewajiban mudhahi, kewajiban penyembelih, kewajiban pemilik hewan. Makanya kalau sampean nek saged ketika kalau sampean titip hewan ke panitia, itu pun titip tok. Tapi ambek nyangoni wedhus gak bisa ngomong bisa. Kayak tuku sukete wedhus ya 200.000, bentar titip nang panitia kayak tuku suketmu kengko biaya operasionalmu. Lho kudu ngoten. Wong anjene niki kewajibane pemilik hewan. Piro dene mestinya bersyukur pemilik hewan ini karena kewajiban dia sudah tercover, diwakili kali panitia. Mestinya dheweke sing beleh, dheweke sing bagi, dheweke sing kan berat. Maka ketika kula sampean titip, pun titip tok niku ngrepoti panitia. Terus niku butuh makan, butuh operasional, butuh tuku kresek, butuh sembarang kalir. Lek bengi ana sing jaga, kuwatir lek gak dijaga wedhuse ucul dolen nang mall tambah repot terus. Makane dan satu, yang pertama jadi pemilik punya hak sepertiga dari hewan. Cuma yo mosok kali dijaluk kabeh sepertiga itu. Minimal memang tetap disunahkan, pemilik itu disunahkan memakan, mengkonsumsi bagian dari hewan itu walaupun sedikit. Sunnahnya itu bagian hatinya. Kenapa? Karena hewan ini disembelih atas nama Allah, dibagikan atas nama Allah, disembelih di hari yang dimuliakan Allah, barokah. Sampean meskipun punya darah tinggi, jenengan lek korban pun khawatir sampean lek sakit kita tetap mengkonsumsi, cuma yo aja akeh-akeh. Kok sepertiga dipangan kabeh mendem kalau sampean terus. Jadi walaupun sedikit kita konsumsi dari daging itu karena memang itu daging yang diberkahi. Yang kedua, sepertiga untuk orang-orang yang mampu, sepertiga lagi untuk orang yang fakir. Jadi asasnya memang asas pemerataan, sepertiga untuk pemilik, sepertiga untuk orang yang mampu, sepertiga untuk sing duwe yo duwe bisa mengambil dagingnya, kecuali korban nazar. Kalau korban nazar nggak boleh. Misalnya begini, aku pokoknya anakku lulus toko sekolah,
aku akan kurban. Wah niku jenenge nazar. Kalau seperti itu dia dan keluarganya tidak boleh mengkonsumsi walaupun sedikit dari hewan kurban. Sami kurban dengan akikah juga sama. Ketika nazar itu tidak boleh itu yang kedua. Kemudian apa namanya sepertiga untuk fakir, sepertiga untuk. Nah, bagian dari hewan ini tidak boleh dijual, tidak boleh dijadikan ongkos tukang jagal. Misalnya tukang jagal ini aku sapi situ 400.000 plus kepalanya misalnya, betul sakit. Artinya tidak bisa dijadikan transaksi, baik jual beli atau transaksi ongkos daripada penyembelih itu. Lah dikekno mboten masalah. Wis cak pokoke sampean niku kok sapi siji 500.000. Kok masalah anune gampang kok. Sampai ya tak bagi lah. Pokoknya sapi situ sekian. Ya wis gak apa-apa, mboten masalah. Nanti ketika setelah napa namine diberikan kepada tukang jagal ini wau mboten masalah. Pokoknya mboten dijadikan ongkos dari penyembelihan itu. Nah, termasuk masalah kulit. Jadi status panitia itu wakil dari mudhohi, wakil dari penyembelih. Dia mewakili untuk menyembelih, dia mewakili untuk memboleh, dia mewakili untuk mendistribusikan. Kalau pemiliknya saja tidak boleh menjual bagian dari hewan niku, apalagi wakilnya. Pemiliknya gak oleh dadakno wakile. Terus ya nopo niku? Misalnya nopo namine nopo istilahnya? Misalnya ini terserah kulit niku sampean bagi masing-masing panitia boleh dibagi atau dibagikan kepada siapa yang memang punya hak untuk menerima itu, atau diberikan kepada seseorang fakir pun dikene wong sing kaya. Karena daging kurban itu ngeten. Daging kurban itu bagi orang yang fakir itu statusnya tamlik, kepemilikan. Jadi lek ono wong fakir untuk daging, untuk bagian dari kurban, dia konsumsi boleh, dia sedekahkan boleh, dia jual juga boleh. Tapi lek kula sampean wong sing mampu, nggih, wong sing mampu entuk daging kurban niku mboten oleh didol. Keranten niku suguhan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi status bagi orang yang mampu daging itu adalah suguhan dari Allah, tapi bagi orang yang miskin itu memang tamlik memang. Sehingga kalau kula sampean misalnya panitia ini butuh dana untuk biaya tambahan, biaya operasional, misalnya ingin menjual kulit, ya caranya boleh fakir miskin dhisik. Pun boleh sembarangnya kok boleh wong sing fakir memang mboten mampu, kasihkan dia. Cuma diomonginya iki tak kekno sampean kok ya aku njaluk keridhaan sampean, kerelaan sampean. Setelah itu ya sampean dol biayai ya kita pakai bersama-sama untuk biaya operasional. Cuma nggih sing menerima niku pun digawe lewatan tok hati niku kudune digawe sing rada bagian, sing rada nggih bagian lah pokoke. Wong niku haedeke sakjane niku kan. Awak dhewe niki istilahnya minta kepada dia haknya untuk disumbangkan kepada panitia sebagai biaya operasional. Lek panitia poro-poro wedol nggih, apalagi belum waktunya nyembelih malam hari sudah ditransaksikan kulit niku mboten bisa. Jadi lek enek wong transaksi biasanya tukang kulit itu dugi malam, ngomong nang panitia aja meneh ya apa lek tak tebas iki. Oh iya gampang. Yes tak kena sampean tapi meneh transaksi. Ngoten lho. Setelah terjadi penyembelihan. Pun durung enten penyembelihan malam hari sudah ditransaksikan. Wae sapa niku ditransaksikan wong panitia gawe duwe. Panitia niku wakile dari mudhoh niku.
Kira-kira ngoten mawon nggih ingin monggo lek enten pertanyaan kira-kira niku diomongi kalih undang-undang. Alhamdulillah saya lek tambah cepet tambah apik. Benar ya. Nggih monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait masalah kulit ya, karena ini yang menjadi problematika setiap tahun. Apakah kulit itu bisa diberikan yang tadi fakir, tapi kebetulan fakir ini sebagai penjaga hewan korban. Penjaga hewan korban. Penjaga. Ya, pasti kan pasti ada yang jaga sebelum. Nah, apakah itu bisa diberikan? Saged pokoknya sinten mawon fakir miskin saged. Ampun, matur nuwun. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam. Saya melihat bahwa pojok ini nampak ini makin sangat biaranya kan. Sebab oleh aku tahun lalu oleh kemarin tak korban. Apakah itu sudah termasuk nazar? Kemudian yang kedua, kami sebagai panitia ini kan kadang juga bingung. Nah, sapi ini tunggal, bagian jelaskan sampai ini kau oleh nazar kau oleh ganti itu repot. Akhirnya kalau dapat dua nanti kan bisa diselip dari sapi yang satunya diberikan untuk sapi yang diniatkan dia jelas nggak boleh agar sama-sama dapat hak. Syaratnya nazar itu harus iltizam. Iltizam itu memantapkan keinginan itu dalam mengucapkannya. Jadi bukan dinamakan nazar kalau hanya sekedar masih dalam hati. Bukan dinamakan nazar kalau meskipun diucapkan tapi tidak ada iltizam, tidak ada kemantapan. Contohnya itu, pokok tahun ngarep gila arisanku metu atau sesuk iki arisanku metu aku Idul Adha aku kurban. Dan itu iltizam lah. Lek misalnya namun sekedar ngomong mawon tapi tidak ada iltizam bu. Misalnya engko lek arisan metu gawe kurban ya apa menurut saya? Ya Pak, gak apa-apa Pak. Dereng termasuk nadar. Jadi syaratnya nadar itu memang harus apa istilahnya bahasa Jawa ini apa? Ya ikrar tapi juga memantapkan apa yang dia ucapkan. Itu baru dinamakan nazar. Kalau di situ tidak ada iltizamnya, maka ya belum dinamakan nazar. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Pembagiannya tadi. Kebanyakan panitia itu kan nazar wau nggih Pak. Akhirnya kita selip dari sapi yang satu yang bukan nazar kita berikan yang biar sama-sama dapat. Nggih cuma diomongin mawon sing saya diomongin. Kalau memang itu kurban nazar, sebetulnya sampai tidak punya hak untuk mendapatkan bagian dari daging sampean. Maka sampean tetap saya beri tapi dari daging yang lain. Mungkin jangan sampai kemudian timbul persepsi bahwa masuk nazar dia boleh mengkonsumsi dagingnya. Itu sih harus kita jaga. Sehingga kita menjaga persepsinya juga kita menjaga secara prakteknya kita cegah atau kita antisipasi jangan sampai mengkonsumsi dagingnya sendiri karena memang dia nazar. Yang kedua itu juga tambahan ilmu bagi dirinya, dia punya persepsi memang kalau nazar itu tidak boleh untuk mengkonsumsi daripada kurban. Dan ini buatan nopo-nopo ngoten cuma sing saya itu tetap diberi informasi terkait dengan nazarnya tersebut. Untuk keabsahan itu apakah panitia ketika ada yang urunan atau memberikan sapi itu apa harus tanya? Ini kurban nazar nopo? Jadi nazar nopo? Tidak harus tanya panitia. Tidak harus tanya panitia. Misalnya cuma kalau misalnya tanglet nih betul nopo. Cuma tiang awam ini kadang-kadang ngerti. Nazar niku nopo, kurban nazar antar membedakan kurban nazar dan kurban sunnah itu tidak nopo namine tidak dapat membedakan. Bagi panitia yang penting nopo namine melaksanakan apa yang diwakilkan kepada dirinya karena dia itu sebagai wakil. Lah wakil ini hanya punya hak untuk melaksanakan tugas dari muwakil. Nah, tugas yang umum dari muwakil mudhahi ini
Kalau dalam kurban nggih niku napa namanya menyembelih, merawat, mendistribusikan itu tugas yang umum. Kecuali kalau memang si muwakil, orang yang mewakilkan niku kemudian memberikan informasi, Pak niki kula nazar niki anulah, baru kita ngomong. Tapi misalnya panitia mendeteksi ki nazar apa mboten, itu juga diperbolehkan. Kalau misalnya kepingin kehati-hatian gitu napa-napa. Sampai nazar apa mboten napa sekedar kepingin korban iki. Mboten kula mboten tahu nazar bahwa niki kula melu urun ngoten mawon. Apa wis mboten. Nggih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya datang sebagai panitia Bisrai Pasrai hewan kurban atau korban. Kita itu dinamakan hewan yang kurban, hewan yang sehat itu dari pemeriksaan baik tanduk, beler, dan kulit dan sebagainya. Kalau itu tidak tanduk banyak, belernya sadar. Kita wajib memberitahu si korban tadi atau tidak biarkan, karena menurut hadis nanti di akhirat seperti tanduk, kulit dan kuku itu dan dia bersaksi korbannya tadi itu. Nggih. Dan kalau nantinya tidak punya syarat tanduk dan ada belernya tanduk. Nggih. Jadi itu. Kalau sekedar tidak ada tanduknya memang, kalau tidak ada tanduknya itu memang masih sah, cuma makruh ngeten mawon nggih. Yang tidak sah itu kalau memang ada bagian anggota tubuh yang terpotong. Terpotong misalnya ekornya terpotong nggih. Atau tanduknya terpotong. Sajane enten tanduke tapi terpotong. Tapi kalau memang mulai asli ini mboten enten tanduke, mboten masalah, tetap sah. Dan memang kenapa kita dianjurkan untuk mencari hewan yang sempurna, ono tanduke ya ono buntute, pokoknya sempurna, juga tidak sakit. Kalau sakit itu nanti masalahnya bukan hanya baik dan tidak baik, tapi bisa mengarah kepada tidak sah juga. Kalau memang sakitnya itu mengarah kepada atau berpengaruh terhadap berkurangnya dagingnya, itu bisa menyebabkan kurban itu tidak sah, hewan kurban tidak sah. Tetapi terkait dengan mencari hewan yang sempurna, karena memang setiap bagian tubuh dari hewan itu menjadi fidah, menjadi tebusan bagi orang yang berkurban dari api neraka. Makanya kengken pados sing sempurna, supaya dengan anggota tubuh yang sempurna itu bisa menjadi tebusan kita dari seluruh anggota tubuh kita dari api neraka. Menurut para ulama, jadi memang kurban itu bukan dari sisi pahalanya saja yang besar. Setiap helai rambutnya itu dapat pahala, tapi hewan itu menjadi tebusan kita, menjadi tebusan kula panjenengan dari api neraka. Sehingga bagian-bagian tubuh itu juga menjadi tebusan kita dari api neraka. Makanya kengken dolek sing sempurna. Ngoten. Nggih, setunggal malih pun. Keluarga itu kurban satu, apakah sudah mewakili semua keluarga? Nggih, dari sisi pahala nggih. Dari sisi pahala sudah mewakili satu keluarga. Pokok satu keluarga ada yang kurban satu, yang lain juga dapat pahala. Itu sebabnya dalam mazhab Syafi'i disebut sunnah kifayah. Tapi dari sisi mencukupi kurbannya seseorang tiap personel belum. Jadi tetap tiap personel kalau yang belum kurban ya dianjurkan dia berkurban. Jadi maka kalau dulu ada orang yang berfatwa bahwa satu hewan cukup untuk keluar satu keluarga meskipun keluarganya itu besar, itu di luar mazhab Syafi'i. Kalau suami istri patungan ini, Nah, kalau suami istri patungan, Gantian mau. di atas namakan. Kalau di ini satu istri nama
Diatasnamakan istrinya atau suaminya. Soalnya kapasitasnya kambing itu satu orang, bojone urun 1,5 juta, sing lanang 1,5 juta. Nah, wedhus itu ditumpaki wong loro gak cukup. Wis ngene dik tahun iki gawe sampeyan atas nama saya. Tahun ngarep itu atas nama ngaten. Nggih, ngoten mawon nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana wa 'allimna ma yubarakuna fid dunyana wa akhirana. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa ta'alidana wa dhurriyyatina wa jama'atana fi dinina